Oke, baik, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur pagi ini kita boleh ada kembali di tempat ini. Kita bersama-sama, kita mau memuji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari saya mau ajak kita semua persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita mau bawa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa dalam kehidupan kita tanpa ada Tuhan di dalamnya, kita tidak mampu, kita tidak sanggup untuk menjalani setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, saya mau ajak kita semua bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih sayang-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari berbagai kegiatan kami hingga saat ini. Kami boleh ada kembali di tempat ini Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau melayakkan setiap kami Tuhan, supaya kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu, menyerahkan seluruh hati kami hanya kepadamu Tuhan pagi ini. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, ini setiap hidup kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai persoalan apapun, kami percaya kami akan pulang dengan membawa satu jawaban yang pasti, yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan, sertai Tuhan, kuduskan Tuhan, sehingga boleh tiba di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saya mau ajak anak-anak sekolah minggu maju ke depan dan akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Biarlah urapan Tuhan turun untuk mereka. Beri kekuatan, kemampuan untuk mereka mengiring Tuhan sejak masa kecil mereka. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Mampukan Tuhan mereka Tuhan berjalan bersama-Mu, melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Beri kesehatan, kekuatan, kecerdasan bagi anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Juga berkati guru sekolah minggu. Berkati juga Tuhan setiap pemberitaan firman yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Biarlah itu tertanam, berakar, berbuah-buah bagi anak-anak sekolah minggu. Dan mereka mengenal Kristus dari masa dini mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu boleh naik ke lantai 3 dan mengikuti ibadah. Kita semua yang ada tempat ini, mari kita mau menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami agungkan selamanya. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kami puji.
Karena hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur hanya bagimu. Haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, ya Raja kami, Raja di atas segala raja. Oh, syukurannya bagimu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan, ini setiap hidup kami. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang ambil alih Tuhan dalam setiap hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami semakin berkurang dan Engkau semakin bertambah dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Engkau mau lebih lagi Tuhan, mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau menikmati kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus Tuhan. Ku nikmati kasih setia-Mu ya Tuhan. Lingkupi hati ini tak terbalas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus sang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ku kagumi kasih-Mu Tuhan, ku kagumi kasih setia-Mu ya Tuhan. Lingkupi jiwa ini
tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku menari tenang. Yesus penebus sang terang. Haleluya Tuhan. Lah yang terbaik bagiku ditinggikan, ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkan. Haleluya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan, ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segala. Ditinggikan, ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segala. Ditinggikan, ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan tak segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagimu. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagi. Engkau diagungkan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik. Sekali lagi, Engkau diagungkan. Amin Tuhan. Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagimu. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkau diagungkan, agungkan. Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik. Engkau diagungkan, Engkau diagungkan. Amin. Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik. Sekali lagi lebih sungguh, Engkau diagungkan. Amin Tuhan. Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagiku. Oh,
Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang bertahta Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan. Bersorak memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau bertahta di setiap puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita tos samping kiri kanannya bilang, Tuhan sediakan apa yang kita pinta hari ini. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak memuliakan nama Tuhan hari ini. Sebab Dia Allah yang sediakan apapun yang kita butuhkan. Apapun yang kita minta, Tuhan pasti berikan bagi kita. Amin. Haleluya. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, kesendaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, kesandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hari esokku. Tuhan sediakan, amin, lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan, amin, yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya tanda Dia sediakan bagiku. Kita saksikan pemusik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan sediakan yang, amin Tuhan, Engkau sediakan lebih dari yang kami pinta Tuhan. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang,
dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku. Amin. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan, amin, yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya. Tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Biar hari ini kita mau serukan nama Tuhan. Yang siap mau serukan nama Tuhan, coba angkat tangannya. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa. Amin. Perkasa dan mulia. Segala nama. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Haleluya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Mari serukan nama Tuhan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, sebelum duduk, tos lagi kiri kanannya bilang, Tuhan kita Tuhan yang besar. Haleluya. Silakan duduk kembali. Baik, kita sudah memuji Tuhan. Ya, kita sudah panas ya. Kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau bawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Janji-janji Tuhan selalu ada tersedia buat kita. Karena Dia setia, Dia tidak pernah ingkar janji. Dan Dia mampu untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, amin, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa Kau setia Tuhan, takkan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku,
kerinduanku tinggi namamu, tinggikan namamu. Oh, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu Tuhan, pancarkan sinar kasih-Mu Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih setulus salib-Mu Tuhan, salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Seperti matamu Tuhan, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan. Waktu saya berikan kepada hamba Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujian ini bukan sekadar pujian, ini merupakan kerinduan hati kami. Jadikan kami seperti Engkau ya Bapa. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Pada saat ini kami rindu kasih-Mu yang mengurapi kami, melayakkan kami, agar firman yang akan kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami hikmat-Mu, Engkau yang memampukan kami bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyambutnya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang kita Ibu Evi dan juga seluruh staf yang ada dan juga para jemaat yang memberikan izin saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada saat ini kita akan diberkati firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 sampai 14. Galatia 5 ayat 1 sampai 14. Tapi saya berharap Bapak Ibu akan melanjutkan pembacaan itu ketika di rumah
Karena kalau kita membacanya terlalu panjang, saya akan hanya ambil ayat 1, ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan. Pada ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13-nya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di ayat 14-nya, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema kita hari ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Salam merdeka. Iya, ya belum lama ya, baru beberapa hari kemarin di hari Kamis 17 Agustus ya, kita merayakan kemerdekaan kita yang ke-78 tahun. Jujur di tahun ini saya benar-benar menonton tayangan TV, saya terharu. Saya terharu karena walaupun banyak berita-berita tentang katanya kita merdeka tapi tidak merdeka gitu, itu saya tutupin itu dengan sorak-sorainya yang kemarin di upacara itu penuh dengan senyum, penuh dengan sukacita. Saya sangat bahagia sebagai bangsa Indonesia. Bapak Ibu juga begitu bukan? Iya, amin. Iya, kemerdekaan kita ini tentunya tidak dititip. Kemerdekaan kita ini tentunya tidak dikasih oleh bangsa yang menjajah kita. Kalau tidak salah ada 6 ya. Ada Portugis, ada juga Belanda, ada juga Jepang, banyak ya. Yang menjajah bangsa kita dengan paling lama itu Belanda kalau tidak salah ya. Ya. Tidak dititip, tidak dikasih, tapi diperjuangkan. Bahkan para pahlawan kita banyak berkorban. Bukan hanya harta benda, bukan hanya keluarga, tapi nyawa pun. Ya, nyawa pun. Ya, biasanya 17 Agustus itu banyak tayangan-tayangan TV ya, yang menunjukkan bagaimana para pahlawan kita dulu merebut bangsa kita. Dan setiap ditayangkan tiap tahun juga kita pasti meneteskan air mata. Begitu luar biasa perjuangannya, tidak main-main. Ya, apalagi yang siapa namanya Butet-Butet itu yang jenderal itu, bagaimana bapaknya diambil begitu seperti itu sampai sekarang terngiang. Dari kita kecil sampai sekarang kita sering nonton TV itu dan selalu wah luar biasa ya, luar biasa mereka merebut bangsa ini ya. Kemerdekaan Kristen juga sama ya, kemerdekaan Kristen juga sama. Tidak bisa kita dengan usaha kita, tidak dikasih juga, tidak bisa nebeng juga ya. Kemerdekaan Kristen juga dilakukan, diberikan dengan harga yang sangat mahal. Pengorbanan Yesus Kristus. Ya, tidak main-main. Mungkin kita berpikir, ya wajarlah dia Allah. Sampai-sampai mungkin kita sama dengan orang-orang pada prajurit atau bangsa-bangsa Israel di zaman itu yang meragukan dia. Ya. Kenapa dia mau disalib? Mungkin pada saat ini ada beberapa masih punya pemikiran seperti itu. Tetapi itulah kuncinya. Kalau dia tidak disalib, kita tidak merdeka. Kalau dia tidak disalib, kita tidak dilepaskan dari kutuk dosa. Karena dia disaliblah, maka kita jadi orang-orang yang mengalami kemerdekaan. Amin. Dan kemerdekaan itu, kasih Tuhan itu tidak diberi hanya untuk orang Kristen. Karena kalau kita melihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi seluruh umat. Ya, termasuk kita yang sudah dimerdekakan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah untuk dunia. Tapi yang merespon adalah orang yang menerima dia. Yang dimerdekakan adalah orang yang mau menerima dia. Tapi kasihnya untuk seluruh umat. Firman Tuhan hari ini bertema tentang hidup sebagai orang merdeka. Artinya kita harus hidup merdeka di dalam Kristus. Karena kemerdekaan yang kita dapat diberikan secara percuma-cuma oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Nah, apakah cukup kita menjadi hanya sekedar orang yang merdeka? Apakah itu cukup? Tentu tidak ya. Kalau kita pribadi lepas pribadi sudah mengatakan bahwa kita adalah orang-orang merdeka, nggak boleh hanya stuck, tidak boleh hanya diam. Tetapi harus ada yang kita lakukan sebagai orang merdeka. Harus ada yang kita lakukan. Tidak bisa kita cuma bilang, saya sudah merdeka. Saya sudah dilepaskan dari kutuk dosa. Terus diam. Karena bangsa kita saja, dia merdeka. Tapi kalau cuma merdeka saja, tidak ada perbaikan perekonomian, tidak ada perbaikan militer, tidak ada perbaikan daripada alam budaya, pembangunan dan segala hal. Ya, kita menjadi bangsa tertinggal. Demikian juga dengan kita. Kita berkata kita orang merdeka, tapi hanya diam. Ya tidak bisa. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, harus ada tindakan. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, yang harus kita lakukan sebagai orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari ayat 1. Bisa ditayangkan kembali ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka, jika kita ambil dari ayat 1 ini adalah, pertama, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau kita belajar pada zaman itu dari firman Tuhan di ayat 1 itu, pada saat itu jemaat Galatia sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendapatkan pengajaran dari Paulus. Ketika mereka menerima Tuhan Yesus, tentu mereka mendapatkan kemerdekaan itu. Tapi, ada tapinya. Mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi mereka masih belum berdiri teguh. Ketika ada pengajaran-pengajaran, ketika ada hal-hal yang membuat mereka itu mendapatkan hal-hal terkesan benar, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu? Pada zaman itu mereka melakukan yang namanya hukum Taurat, khususnya sunat. Menjalankan hukum Taurat benar. Cuman pertanyaannya, 10 perintah Allah, jika satu saja tidak kita kerjakan, gugur. Artinya, apakah kita sanggup? Tidak, bukan? Jangankan 9 yang gugur, satu saja yang tidak kita jalankan, itu dianggap gugur. Ya, jadi pada zaman itu para jemaat di Galatia menjalankan hukum Taurat
secara khusus mereka menjalankan sunat. Tujuan sunat bukan untuk kesehatan pada zaman itu, tapi tujuan sunat yang mereka lakukan agar mereka mendapatkan kemerdekaan, agar mereka mendapatkan yang namanya keselamatan. Sedangkan mereka sudah mendapatkan keselamatan sebelumnya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Tapi ketika ada pengajaran-pengajaran kembali, mereka tidak teguh dalam iman. Mereka tetap menjalankan hukum Taurat, yaitu sunat secara khusus, tapi dengan tujuan agar mereka diselamatkan. Artinya mereka masih menggunakan kuk perhambaan itu kembali. Mereka sudah diselamatkan, tapi mereka masih juga menggunakan kuk perhambaan itu. Di zaman sekarang, apakah sudah selesai pengajaran itu? Belum, bahkan lagi populer. Tetapi ada satu hal yang harus diingat. Kita sudah dimerdekakan oleh hanya satu nama yang kita kenal dengan sebutan Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib. Jadi mau apapun pengajaran yang ada, tutup telinga. Sesuai firman saja. Ya, mau dia populer, mau dia tidak populer, kita pegang firman Tuhan. Amin. Ya, demikian juga dengan kita sebagai umat yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus. Jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Baik itu mungkin adat istiadat. Apakah salah adat istiadat? Tidak. Kalau tidak melanggar firman Tuhan. Saya sebagai orang Batak, tidak semua adat saya ikutin. Tapi apakah saya menentang semua adat? Tidak. Kalau dia tidak bertentangan dengan firman, saya jalankan. Jika itu bertentangan dengan firman, tidak saya jalankan. Ya, jadi dipilah-pilah. Ya, jangan ditelan bulat semuanya. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang membuat kita jadi menghambakan, ya jangan. Jangan lagi mau mengenakan kuk perhambaan. Bisa aja uang. Uang salah tidak? Tidak salah. Tapi kalau fokus kita adalah uang dan kita dipermainkan oleh uang, itu yang jadi salah. Hobi juga. Kalau sampai ngutang sana sini hanya gara-gara hobi, lupa ibadah gara-gara hobi, itu yang salah. Hobinya tidak salah. Pengontrolan diri kita yang tidak tepat, sehingga itu menjadi salah, ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita jadi jauh daripada Tuhan. Bisa aja tadi pengajaran, bisa aja tadi uang, kebiasaan, bisa aja tadi hobi, banyak hal. Jadi kita harus berdiri kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Jadi bagaimana kita dapat berdiri teguh dan tidak lagi dikenakan kuk perhambaan? Bangun diri kita di atas iman yang teguh. Amin. Supaya kita dapat berdiri teguh, bangun diri kita di atas iman yang teguh. Kita dapat berdiri teguh tentu dengan membaca firman. Tidak bisa kita berdiri teguh tanpa membaca firman. Karena dasar kita adalah firman Tuhan. Tentu kita juga harus dikuatkan dengan mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Termasuk hari ini, ya. Karena kita satu dengan yang lain bisa saling menguatkan. Jangan masalah ditelan sendiri. Di sini ada tim konseling, ada menara doa, bisa share. Ya, bisa minta didoakan. Karena sekuat-kuatnya kita, teman persekutuan kita akan lebih menguatkan kita. Amin. Jadi jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Bahkan secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Ketika kita dimerdekakan, jangan lupa. Iblis mengaung-ngaung. Dia menggoda. Dia tidak senang kita dimenangkan oleh Tuhan. Sehingga dia selalu berusaha supaya kita jatuh. Jadi selalu siap siaga. Sebagaikan prajurit atau ketika kemarin kita upacara. Siap gerak. Gak mungkin begini kan.
Ya namanya siap ya siap. Posisi badan siap, fokusnya siap untuk menerima aba-aba dari pemimpinnya. Ya, nggak mungkin siap tangan kaki begini. Itu bukan siap, istirahat. Ya, pasti siap ya tegak. Siap. Kita juga diminta oleh Tuhan pada ayat 1 ini, kita siap. Siap untuk berjalan teguh di dalam firman Tuhan. Ya. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka yang kedua, kita dapat melihat dia di ayat 13. Bisa dibuka ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka. Yang kedua, jangan hidup dalam dosa. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah mengalami kemerdekaan. Jangan ada dalam pemikiran kita, saya kan sudah merdeka, suka-suka saya mau bikin apa. Senin sampai Sabtu suka-suka saya. Hari Minggu saya minta ampun. Senin lagi sampai Sabtu suka-suka saya. Minggu saya minta ampun. Luar biasa ya. Kalau kita seperti itu, sama saja kita mempermainkan kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Ya. Kita diminta di ayat 2 ini adalah, di ayat 13 ini, jangan lagi berbuat dosa. Apa dosa kita? Pribadi lepas pribadi yang tahu. Apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Saya tidak tahu pribadi lepas pribadi latar belakangnya bagaimana. Tetapi pribadi lepas pribadi pasti tahu. Oh, kalau yang ini bisa membuat saya jauh dari Tuhan. Oh, kalau yang ini bisa membuat saya lupa akan Tuhan. Jadi ayat yang kedua, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Jadi di dalam Yohanes 8 ayat 35 sampai 36 dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau dia seorang hamba, dia tidak tinggal di dalam rumah. Tetapi seorang anak pasti tinggal di dalam rumah. Kita sebagai anak tinggal di rumah orang tua bukan? Kecuali sudah ada kesepakatan ketika kita sudah merantau, ketika kita sudah dewasa, dianggap dewasa oleh orang tua, kita diizinkan keluar. Tapi selama kita masih dalam bimbingan orang tua, kita di dalam rumah. Ya, karena kita anak. Karena kita anak, otomatis kita ada di dalam rumah orang tua. Kita adalah anak-anaknya Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tentunya kita hidup bersama Tuhan. Tentunya kita meneladani orang tua kita bukan? Sama, kita juga meneladani Tuhan sebagai Bapa kita. Ya, otomatis seorang anak memiliki harta waris orang tua. Sebagai anak pasti memiliki kuasa dari orang tua. Sama. Bapa kita adalah Tuhan adalah Bapa kita. Kita punya kuasa, kita punya harta waris yang sudah Dia berikan kepada kita. Harta waris itu kita gunakan. Kuasa itu kita gunakan. Ketika ada hal-hal yang di depan kita, yang kita tahu itu bisa membuat kita jatuh, menjauh daripada Tuhan. Kita punya kuasa untuk berkata tidak. Kita sudah tahu nih, pergaulan itu, teman-teman kita akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita punya kuasa untuk berkata tidak. Tidak mau masuk ke dalam dunia pergaulan yang merusak kita. Kalau kita sudah tahu ada sesuatu hal, hobi atau apapun yang membuat kita jadi lupa akan Tuhan, kita anak-anak Tuhan punya kuasa untuk berkata
kita punya kuasa. Jadi jangan lagi kita mau hidup di dalam dosa. Kita tahu benci, dendam, kedengkian dan segala hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Kita punya kuasa untuk berkata, tidak, saya akan mengampuni, saya akan mengasihi. Amin. Yang ketiga, yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka, tadi ada di ayat 13b-nya dan di ayat 14. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka, mari kita mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ya, mudah ya diucapkan, sulit dilakukan. Tetapi ini kan firman, berarti perintah, artinya harus dilakukan, ya. Ketika kita mengasihi sesama, dari ayat ini sudah nyata, tolak ukur yang harus kita lakukan adalah mengasihi diri sendiri, ya. Aku mengasihi dia, tapi saya cubit. Sekarang mau ditanya, mau dicubit nggak? Mau nggak nyubit diri sendiri? Nggak mau kan? Jadi kita jangan cubit orang lain, ya. Kalau kita mau nggak kita mukul diri kita sendiri, nggak ada urusan, nggak ada nyamuk, nggak ada pak gitu, secara sadar, mau nggak? Kalau ada yang mau, tolong dong tunjukkan ke sini. Saya mau lihat gitu. Pasti nggak mau gitu kan? Kalau ada nyamuk ya spontan ya, itu pun kadang hus. Karena kita tahu ditepuk itu sakit, ya kan? Kadang kita gitu kan? Nggak mau. Tapi kadang spontan, pak gitu. Setelah itu nyesel kalau nyamuknya nggak dapet. Kalau nyamuknya dapet ya senang. Tapi kalau nyamuknya nggak dapet, itu penyesalan. Karena kenapa? Mukul diri sendiri namanya, ya. Jadi kalau kita mau dinyatakan mengasihi sesama, tolak ukurnya diri sendiri. Kalau kita kepengen orang lain menghormati kita, ya hormati. Kalau kita kepengen disayang orang, ya kita sayang dulu. Ya, nggak bisa saya bilang, Ibu Rice sayangin saya dong. Ngana siapa? Ya kan? Artinya saya harus perhatian dulu sama Ibu Rice. Saya harus sapa-sapa Ibu Rice dulu. Shalom Mami, bagaimana kabar? Otomatis Mami akan melakukan hal yang sama, ya. Karena ketika kita mengasihi sesama, tolak ukurnya diri sendiri. Kalau nggak mau disakitin, jangan sakitin orang, ya. Di sini kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya juga, ya, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita juga harus memerdekakan orang lain. Ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Artinya daripada mengasihi sesama itu tadi tolak ukurnya adalah diri sendiri, ada arti yang lain, yaitu kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita juga harus memerdekakan orang lain. Kok memerdekakan orang lain? Ya, ada tugas yang dititipkan Tuhan kepada kita. Banyak firman Tuhan terkhusus dalam amanat agung. Kita disuruh memberitakan firman. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas gembala, seluruh umat Tuhan. Ya, seluruh umat Tuhan. Tapi kan saya gimana ya bawa Alkitab itu ke daerah-daerah, belum biayanya, belum ini. Kawan, gak harus yang seperti itu juga, ya. Gak harus yang seperti itu juga. Ada hamba-hamba Tuhan memang kita tahu dia punya karunia misi, ya. Yang saya tahu nih Pak Jonathan, buka, itu jiwa misi, ya. Pergi ke sana, pergi ke sini, nggak hitung-hitungan, itu jiwa misi, ya. Kalau jiwa mengembalakan, dia harus
seperti orang tua yang tahu perkembangan rohani anak didiknya. Ya, ada juga pengajaran seperti Pak Robert, kita tahu setiap khotbah poin-poin. Ya, di sini rata-rata anak STT pasti udah tahu. Dari segi-segi ini semua kita sudah melihat bahwa banyak cara Tuhan untuk memberitakan firman. Ya, bukan hanya harus bawa Alkitab pergi ketok rumah orang. Ada yang punya karunia itu luar biasa. Punya keberanian seperti itu luar biasa. Atau belum orang curhat dia langsung firman Tuhan berkata, mungkin dia punya jiwa karunia kenabian, bisa aja. Tuhan tidak stuck dalam satu jurus. Punya jurus yang banyak supaya kita memberitakan firman. Ada yang dengan cara seperti itu, ada yang bermisi, ada juga mengajar. Yang paling gampang dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita sebagai suami bertindaklah jadi suami. Kita sebagai istri bertindaklah sebagai istri. Sebagai anak bertindaklah sebagai anak yang sudah dimerdekakan. Sebagai suami, sebagai istri kita bisa lihat di Galatia. Di Galatia 5. Sebagai anak banyak menghormati orang tua, mengasihi orang, banyak. Ya, enggak satu jurus yang dikasih Tuhan untuk kita kerjakan, banyak jurus. Ya, kita gunakan perkataan kita dalam sehari-hari itu memberkati. Sekalipun mungkin anak kita di luar rata-rata, nakalnya luar biasa, tapi kita tidak bisa berkata nakal. Tuhan pasti memberkati engkau menjadi anak yang luar biasa. Saya pernah lihat itu. Maaf ya Mami, saya contohin lagi. Mami Rica. Dia udah kesal sekesal-kesalnya. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, kamu akan jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Dia ganti perkataan itu jadi berkat. Itu hal yang sehari-hari bisa kita kerjakan. Mungkin bagi Mami Rica itu untuk pengontrolan emosi. Tapi bagi saya yang melihat, jadi berkat. Oh, begitu ya. Jadi orang tua tidak boleh mengatakan semarah apapun pada anak. Ucapkan berkat. Bagi Mami Rica itu biasa. Bagi saya luar biasa. Artinya level kerohaniannya sangat luar biasa. Sebagai suami, ya maaf ya Pak, sesebel-sebelnya sama istri, ya jujur saya agak sedikit bawel. Bukan sedikit sih, ekstra lah ya. Apa-apa panik gitu ya. Tapi puji Tuhan, emang Tuhan kasih yang sepadan. Saya punya suami, wajah timur bisa serem. Tapi pengontrolan emosinya luar biasa. Luar biasa. Karena kenapa? Sepanik-paniknya saya, semarah-marahnya saya, paling marah dia cuma bilang, Mama, paling gitu doang. Kalau dia sudah mengatakan itu, saya juga angkat tangan. Saya sudah tahu itu level marah. Ya, banyak cara yang dilakukan, banyak cara yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama. Intinya, ketika kita mengasihi sesama, kita pengontrolannya. Kalau kita ingin disayangi, mari kita sayangi orang lain juga. Kita orang-orang merdeka, kita harus mengasihi sesama. Dengan cara apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menunjukkan kita mengasihi mereka. Ya, tadi saya sudah kasih contoh sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, ya harus bertindak seperti apa? Ya, kita sudah diajarkan oleh firman, bahkan hamba-hamba Tuhan banyak sekali memberikan kita pengajaran-pengajaran sehingga kita lebih lagi secara pribadi mengenal Tuhan. Amin. Saya tidak panjang-panjang. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang merdeka, yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka? Yang pertama, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua, jangan hidup dalam dosa. Dan yang ketiga, mari kita mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Amin. Mari saya undang
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memerdekakan bangsa ini. Bahkan dalam pembangunannya, dalam pengembangannya, Tuhan juga yang ambil alih. Kami belajar sebagai tiang-tiang doa bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindu bangsa kami yang Engkau kasihi ini senantiasa Tuhan ada dalam kasih-Mu. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa. Kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu, kami sudah dimerdekakan. Bukan hanya kami yang dimerdekakan. Tetapi kami rindu orang-orang di sekitar kami juga dimerdekakan. Terkhusus keluarga besar kami. Kami rindu mereka dimenangkan ya Bapa. Pakai kami Tuhan Yesus sebagai alat Tuhan. Masih banyak karyawan-karyawan atau teman sekerja kami Tuhan yang belum mengenal Tuhan. Kami mengasihi mereka Tuhan. Kami rindu mereka juga mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita angkat kembali pujian ini. Ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan supaya kami tetap merdeka di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami minta Tuhan tuntunanmu dalam setiap kehidupan kami. Agar perjalanan hidup kami Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu siap untuk memberikan setiap persembahan kami kepadamu Tuhan. Seberapapun yang kami berikan Tuhan biar kami pakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami siap memberi berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi persembahan kita mau angkat pujian. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saja mau kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih
kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, silakan duduk kembali. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumumannya saudara-saudara. Ya, silakan ditampilkan. Oke, haleluya. Impact News hari ini ya. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, boleh bangkit berdiri kalau yang baru pertama kali hadir. Untuk para pengerja tempat ini, berikan salam buat kita. Wah, banyak sekali ya. Nah, saya melihat ada 1000 jiwa ada di tempat ini. Haleluya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, GB Impact mengadakan pembacaan Alkitab setiap hari mulai dari tanggal 21 Agustus sampai tanggal 27 Agustus 2023, dimulai dari kitab Ulangan 25 sampai dengan Yosua pasalnya yang ke-10. Selanjutnya, GB Impact juga mengadakan doa fajar setiap hari Senin dan setiap hari Kamis live streaming di Facebook jam 5 pagi. Facebook GB Impact. Ya. Oke, GB Impact juga mengadakan ibadah doa malam, penyembahan dan doa setiap hari Selasa jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Oleh karena itu kami mengundang jemaat Tuhan boleh hadir bersama-sama di ibadah doa malam supaya semakin hari iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, ibadah kembali lagi di hari Sabtu. Ibadah Youth Impact ada di tempat ini di lantai 2. Kami mengundang seluruh anak-anak muda yang ada di tempat ini untuk boleh bergabung bersama-sama. Kita sama-sama memuji, kita sama-sama fun bareng di tempat ini. Oke, selanjutnya ya, kembali lagi di hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 jam 10 pagi di tempat ini kita ada ibadah dan akan dilayani oleh Pastor Willy ya di tempat ini. Dengan tema kaidah kencana. Oh, iya. Oke, demikian Impact News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita menaikkan doa kita mengangkat pujian. Ku nyanyi Hosana. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah.
Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu buat lawatanmu siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan. Kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kami tentang kemerdekaan. Bahwa kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Biarlah kemerdekaan itu terus kami jaga, kami pelihara, kami tetap teguh di dalam Engkau. Karena kami percaya kami telah dibebaskan dari segala kutuk perhambaan, kutuk dari segala apapun Tuhan. Karena kami percaya darah-Mu Yesus telah memerdekakan kami satu kali untuk selama-lamanya. Dan kasih karunia itu melimpah atas kehidupan kami. Dan saatnya juga Tuhan kami memberkati hamba-Mu Ibu PDP Sri Endang yang telah memberkati kami siang hari ini. Berkati beliau Tuhan, berkati juga keluarganya. Apa yang menjadi doa-doa dan pelayanannya Tuhan berkati. Dan berkati juga keluarganya dan suaminya. Dan semua keluarga besar mereka diberkati. Dimanapun hamba-Mu melayani, tangan kuat kuasa Tuhan yang besar senantiasa menyertai Ibu Endang dan keluarganya. Kami memberkati juga Tuhan Gembala Sidang kami Ibu Esther Evi Chandra. Memberkati juga seluruh keluarga besar mereka. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengalir kepada hamba-Mu ini. Beri dia kekuatan, beri dia kesehatan yang prima. Kami percaya pengurapan Allah terus turun mengalir atas kehidupannya. Memberkati juga Tuhan tim pengembalaan dan seluruh tim yang hari ini Tuhan telah melayani. Lalu berkati lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga Tuhan setiap para jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang mungkin mereka ada beban masalah, yang mereka perlu pertolongan lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian dan penyembahan. Ada sesuatu yang dahsyat ketika mereka meresponi firman Tuhan, maka jalan keluar yang terbaik yang mereka terima. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan, mereka yang terikat sudah terlepas, yang mereka dalam masalah sudah diberikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang luka pulih dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Bapa yang baik yang telah memerdekakan kami lewat kasih-Mu yang besar. Dan kami mengucap syukur Bapa atas pelayanan pekerjaan Tuhan, atas GB Impact. Berkati Tuhan pelayanan ini. Dan kami percaya berkati juga pos PI yang ada di Cibinong. Lawat Tuhan, berkati Bapak Frederick bersama keluarganya. Agar pelayanan pekerjaan Tuhan ini berkembang maju. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang mengirim jiwa-jiwa, Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhan melakukan terobosan demi terobosan terjadi. Dan kami percaya mujizat kemenangan kami terima. Dan pelayanan ini berkembang maju. Agar nama-Mu Tuhan yang disanjung dan dibesarkan. Kami melepaskan urapan kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Dan bangsa Indonesia juga mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan seluruh kabinet yang ada. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Engkau melawat mereka dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Dan urapan kuasa Tuhan mengalir atas bangsa Indonesia. Memberkati juga setiap para gembala sidang, misionaris, hamba-hamba Tuhan, evangelis, guru-guru, pengajar-pengajar, dosen-dosen di sekolah-sekolah Alkitab. Berkati mereka Tuhan, agar pelayanan ini juga terus berkembang maju. Nama Tuhan yang disanjung dan ditinggikan. Berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Mereka yang membutuhkan dukungan doa. Mereka yang ada di pelayanan-pelayanan di ujung Tuhan. Bahkan juga di pedalaman. Tuhan menyertai mereka. Biar api kemuliaan Tuhan tetap terpancar dalam kehidupan mereka. Berikan mereka semangat. Berikan mereka kekuatan untuk tetap mereka kuat di dalam Yesus. Bahwa Yesus sudah memerdekakan kehidupannya. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Shalom untuk Indonesiaku. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diurapi Tuhan. Indonesia keluar dari segala jalan keluarnya. Dan Indonesia mengalami lawatan Tuhan secara dahsyat dan ajaib. Indonesia sangat disayangi dan dikasihi oleh Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami akan terima berkat. Kami serahkan kepada Bapak Jonathan. Mari saudara-saudara angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi untuk menerima berkat daripada Allah sepanjang minggu ini. Saudara-saudara, kiranya kasih daripada Allah Bapa,
penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Silakan duduk untuk bersaat teduh sebentar. Ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa di ibadah minggu yang akan datang. Si setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.